Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anasya Syifa Syahida, absen 07 dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai masa pendudukan Jepang. Jadi, masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941. Dan Jepang mulai menaklukkan Asia Tenggara pada bulan Desember tahun itu. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang berakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung tempat seseorang tinggal dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan tanpa alasan, dan hukuman mati. Dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, juga membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Kosakai, dalam bahasa Jepang. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai, yang bertugas menyiapkan kemerdekaan. Sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang ditempatkan di kelas Bumi Putra, Eropa Timur, serta kelompok asing kecuali Jepang. Hal ini disebabkan oleh keinginan hati masyarakat Jepang Indonesia untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur. Sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern. Saat ini, industrialisasi modern tentu saja berdampak jauh lebih luas daripada industrialisasi di era kolonial Belanda. Di daerah perkotaan ada pergeseran dalam struktur kerja dan angkatan kerja. Misalnya sekarang muncul jenis-jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada, yaitu konsultasi, advokasi, dan organisasi bantuan hukum. Buruh juga mengalami pergeseran, terutama dalam hal gender. Di masa lalu sangat dimonopoli oleh tenaga kerja laki-laki, tapi kali ini perempuan telah berperan dalam semua bidang pekerjaan.